Tidak lupa memakai tongkat. Mendapat hadiah dari suatu. Dengan semangat walaupun saya bukan cucu Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab salam sayang. Ulang nanti jumpa ulang kepala dua. Yang jawab salam saya dengan semangat, mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berpuasa hari ini senantiasa Allah lipat gandakan pahalanya di hadapan Allah. Yang berpuasa hari ini senantiasa yang dikerjakannya amal ibadah sebuah petikan-petikan nantinya di hari akhirat untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi salatan. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Pak, Bu, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena nikmat Allah bisa berkumpul di mushola syukuran ini, melaksanakan beribadah berbagai macam beribadahnya. Ada sholat isya, sholat sunnah, rawatib, sholat sunnah tarawih, witir, dan selanjutnya tadarus. Maka kita di hadapan Allah hanya bisa untuk memperbanyakkan amal ibadah, jangan memperbanyakkan amal dosa. Nah, kita hanya mengucapkan alhamdulillah saja, namun ada kita lakukan perbuatan yaitu salat. Kalau kita hitung nikmat Allah nih Pak, Bu, tidak akan cukup menggunakan daun. Kertasnya itu kita bagaikan daun sebanyak yang ada di atas bumi ini. Daun-daun mau kecil, lebar, panjang dia pendek, daun itu kita ibaratkan kertas. Kita catat nikmat Allah, kita gunakan tinta yang air lautan yang ada di dunia ini mungkin tidak cukup nikmat Allah kalau kita perhitungkan. Namun kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berikan salam kita hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bu, ingat kata Rasulullah. Nih, Rasulullah yang mengatakan, hambaku yang sombong, hambaku yang kikir, umatku yang sombong, umatku yang kikir, umatku yang bakhil, umatku yang pelit adalah, kata Rasulullah, orang yang tidak mau berselawat kepadaku. Bukan orang kaya dia. Dia kayanya cuma di dunia, namun kaya di akhirat berselawat mengumpulkan amal ibadah. Nah, ayo ibu, kalau cinta Rasulullah, mari berselawat Pak, Bu. Jangan kita gunakan lisan kita ini hanya untuk mengadu domba, fitnah, gosip, gibah, menghafal lagu yang nggak bermakna-makna. Tapi kalau Ramadan ini ajaklah lisanmu, tanganmu, kakimu untuk berhadapan dengan Allah, untuk mengumpulkan amal ibadah. Ayo, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, barang siapa yang berselawat satu kali kepadaku, maka Allah berikan 10 kebaikan. Satu kali kita berselawat, 10 kebaikan Allah berikan. Kalau ibu tidak mau berselawat pada malam hari ini, jangan mau kita untuk mengharapkan syafaat Rasulullah. Karena dua, kita mengharapkan syafaat yang tidak di akhirat. Syafaat Al-Quran, syafaat Nabi Muhammad SAW melewatkan titian siratal mustaqim. Kalau tidak ada ini syafaat ini, amal ibadah yang membela kita. Kalau tidak ada amal ibadah, anak soleh, ilmu bermanfaat, Al-Quran, syafaat Nabi, oh iya, belum tentu kita masuk surga. Ayo, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
yang terhormat pengurus serta jajaran ketua Mushola Syukran, yang terhormat imam serta Bilal Mushola Syukran, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya telat sedikit sebenarnya mencari mushola ini lah, tak pernah saya jumpa. Keliling saya, keluar masuk saya keluar sana tadi. Keluar masuk. Saya pikir saya kasih keluar sana, rupanya masih ada pelosok lagi mushola. Alhamdulillah di mushola ini banyak juga jamaah dengan memenuhi shopnya, dengan untuk memakmurkan musholanya. Mudah-mudahan bapak, ibu-ibu yang tadarus pada malam hari ini, Allah menjadikan amal ibadah. Setiap bapak-bapak melangkah dari rumah menuju ke mushola ini, dari rumah menuju mushola pakai roda maupun kendaraan, semoga menjadi petikan-petikan amal ibadah di yaumil akhirat kelak. Amin. Nah, saya memperkenalkan diri, boleh Pak Bu? Mana tahu besok jumpa ibu-ibu di pasar, jumpa di arah Kebelading, Jurong. Sapa saya Pak Bu. Nama saya itu aslinya Lam Dakwa. Lam Dakwa. Panggilan saya Alam. Karena Lam Dakwa itu di dalam bahasa Arabnya lam artinya tidak, dakwah ya berdakwah. Jadi kalau diartikan tidak berdakwah, orangnya saja alias berdakwah. Jadi saya ganti nama saya sendiri, Alam Dakwa. Mana tahu besok jumpa saya kan, sapanya saya. Karena hidung bapak kita ini sama-sama lubang ke bawah hidungnya. Kalau ke atas lubang hidung boleh maju, jangan sapa aja. Ini sama-sama ke bawah, sama-sama ciptaan Allah. Tempat tinggal saya di proyek Belading. Sebelum pondok pesantren Tahfizul Quran. Itu tempat tinggal saya. Karena status saya, ini saya promosi sedikit. Status saya ini kalau kira-kira nih Pak, untuk saya ini masih lajang atau ministry? Pak? Lajang? Ya, saya masih lajang. Saya tahun lahir tahun 2000. Saya tamatan pesantren Jabanur Kandis sebagai guru di MTSM 04 Bengkalis sekarang. Itulah posisi saya dan perkenalan diri saya. Oke, selanjutnya Pak, kita tak usah lama-lama lagi. Kalau lama-lama nanti mungkin tinggallah jadi imam satu orang, bilal satu orang, makmum dua orang, selebihnya pulang. Jadi kita tak usah lama-lama ceramah nih. Bu, berapa waktu saya ceramah nih Bu? Ibu dulu. Karena ibu tak ada ngomong tadi, entah apa salahnya, tak berbunyi sama sekali. Nanti dipanggil Maibek di mana suami, mau dipanggil saya kurang hajar, dipanggil ibu tak menyaut. Panggil apa lagi? Bu, berapa waktu saya ceramah Bu? Tak berbunyi, ya Allah. Bu, berapa Bu? Setengah jam? 30 menit. Bapak yang sebelah kiri saya berapa menit? 2 menit? 20. Bapak sebelah kanan? Suka apa? Apa nak hati lah, mak nanti bakal sampai anak hati, bakal jam nanti tak sadar sampai jam 12 bosan loh Bu. Ibu minta setengah jam 20 menit sampai sanggup, saya minta kurang Bu 5 menit saja, jangan lama. Kalau lama-lama nanti imamnya lama pula baca Al-Fatihahnya. Pertama rakaat itu amin yang kencang, amin. Rakaat ketiga udah tinggal berapa orang lagi, amin. Akhirnya ngantuk pulang, tinggallah makmum dengan imam serta bilal lagi. Jadi kita kurangi waktu kita hanya beberapa menit aja nanti. Kalau lebih nanti tak sengaja saya tak tengok jam belakang, itu jam depan tidak akur aku tengok itu. Baru jam 6 baru waktu berbuka itu baru sebenarnya. Jam belakang lewat 4 berarti lewat 8 lah nanti habisnya. Nah, oke Bu, dan ini kan catat. Catat judulnya. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah. Nah, kita nih Pak, apakah kita termasuk orang-orang itu tersebut? Apakah tidak? Allah ma'lam. Semuanya tergantung kita. Hal itu manusia namanya luput dari kesalahan dan kehilapan. Dari bangun tidur lagi membuat kezaliman. Jangan sama tetangga, sama diri sendiri saja kita ada zalim.
Ya, contohnya apa? Ini contoh Pak, yang ahli insaf, ahli perokok. Maaf, ini bukan saya juga perokok sebenarnya nih. Kenapa saya bilang dia menzalimi? Doa berbuka, dia langsung minum, yang lambungnya bukan dikasih makan, bukan dikasih makanan, langsung dari rokok. Mana rokok? Ambil minum, nah udah habis satu cangkir minum tadi, jadi rokok. Menzalimi nikmat Allah dia. Lambung ini tak sanggup dia untuk menggulung asap rokok tuh. Coba kasih dia makan dulu gorengan atau apa, bahkan rokok. Ini tidak dikejar rokok dulu, hancur kita. Namun itu masih bisa kita robahkan yang kebaikan. Bapak yang terus kesindir, saya juga anisap, saya juga perokok sebenarnya ya. Nah, ada 4 golongan. Pasti kita melakukan kesalahan dan kekhilafan. Yang pertama golongan yang dirindu oleh Allah apa? Orang yang suka membaca Al-Quran. Ini masa hidupnya udah tua, masa kecilnya tidak mau belajar, masa tuanya menyusahkan orang, namun membaca Al-Quran tidak pandai sama sekali. Allah permudahkan untuk hambanya supaya jangan hambanya masuk ke neraka. Apa? Orang membaca Al-Quran pahalanya berlipat ganda, namun yang tidak bisa membaca Al-Quran cukup mendengar saja, dapat juga pahalanya. Namun tidak, orang membaca Al-Quran diejek, saunya paling hebat. Orang membaca Al-Quran kita gibah, so cantik loh saudara dia, jijik kan dia berhenti. Orang baca Al-Quran kita gosip. Tadi subuh ku tengok dia tak membaca Al-Quran di masjid baru dia. Orang baca Al-Quran kita hanya membicarakan tentang hal keburukan orang. Namun jangan Pak Bu, kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, dengarkan saja orang membaca Al-Quran. Karena pahala-pahala orang-orang membaca Al-Quran itu akan ke kita yang mendengarkan. Hidup manusia jangan menyemak, tapi menyimaklah ketika orang baca Al-Quran. Ini ibu ini tadi datang dari rumah Bu Pak. Datang ibu bapak dari rumah menuju mushola atau masjid. Masuk ibu dengan bismillah. Pasang niat ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikaf fil masjid lillahi ta'ala. Atau nawaitu itikaf fil mushola lillahi ta'ala. Selama ibu bapak duduk di dalam mushola dan masjid tidak menceritakan tentang duniawi, maka selama duduk itulah petikan-petikan pahala akan muncul di hadapan Allah nanti. Tapi kalau kita duduk datang dari rumah, duduk masjid mencerita tentang dunia, gibah, gosip, habis pahala yang kita buatkan. Maka cintai Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan mencintaimu. Bacalah Al-Quran, akan senantiasa syafaat Al-Quran akan datang kepadamu. Nih, yang kedua, yang dirindukan oleh Allah, orang yang masuk surganya apa? Yaitu orang yang memberikan makanan kepada keluarga akrabnya yang dalam keadaan lapar atau fisabilillah, yang berpuasa. Kita ini Pak Bu, ingat janji iblis. Janji iblis itu dia adalah keluar dari surga asalkan dia bisa menjerumus anak Adam, keturunan Adam masuk neraka katanya. Janji iblis, rela dia ke surga. Hati-hati Bu Pak. Bersedekahlah kita, jangan sombong dengan harta yang kita miliki. Fortuner, Pajero, apalagi rumah bertingkat, uang yang berjuta-juta di hadapan kita, jangan sombong, itu titipan dari Allah. Nyawa sendiri titipan dari Allah. Fortuner besok hanya mengantar sampai pintu kubur. Pajero besok hanya mengantar sampai pintu kubur. Namun sedekah jariah akan datang kepada kita, membela kita. Apa guna bulan Ramadan ini? Yaitu bersedekahlah kepada sanak saudara fi sabilillah, yang di jalan Allah, yang berpuasa Pak Bu. Nih, hati-hati bersedekah kita. Ada keluarga yang lapar, kasih mereka makan. Namun manusia pada saat ini, apabila ia memiliki harta, jabatan yang tinggi, uang yang banyak, keluarga kandung sendiri pun dianggap tidak saudaranya sendiri. Banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Ada uang berlipat ganda pada dia, namun keluarga sendiri yang susah tadi rumah papat tidak dianggap keluarganya sendiri, dianggap orang lain. Bagaimana zalimnya? Maka jangan kita simpan harta itu hanya untuk beban kita di akhirat.
Jangan simpankan uang kita untuk beban di akhirat, namun keluarkan rezekimu dari itu untuk membelamu di akhirat kelak. Bersedekahlah, dermawanlah hatimu. Ingat Pak, kita bersedekah pada hari ini, Allah balaskan di yaumil akhirat. Manusia banyaknya bersedekah apa? Dia bersedekah waktu zuhur, minta dibalikkan waktu maghrib, mimpi mau cepat itu. Dia bersedekah 10.000, minta balikkan kepada Allah 100.000. Bekerja malas, bersedekah banyak perhitungan. Ingat, kita manusia masih zalim, kesalahan masih banyak. Apa? Al-Quran yang mulia saja diturunkan secara berangsur-angsur, apalagi kita yang berdoa dan bersedekah, lamalah Allah balasnya. Jangan secepat itu Allah, jangan secepat itu minta balas kepada Allah, minta balaslah nanti di yaumil akhirat. Kalau kita bersedekah 100.000 hari ini, Allah akan balaskan 1 juta tahun depannya. Nah, ini yang kedua, orang yang suka bersedekah atau membantu atau memberi orang kelaparan. Yang ketiga, yang dirindu oleh surga Allah, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya, lidahnya. Lidah tidak bertulang, lidah lemah lembut, lidah bisa berdebat di meja hijau, lidah bisa memperjuangkan kesalahan demi kebenaran, lidah bisa menghancurkan rumah tangga, lidah bisa hancur tumbuhan darah adik beradik. Lidahlah segala-galanya. Namun kalau tidak bisa kita menjaga, masuklah sifat Dajjal. Apa sifat Dajjal? Dajjal hanya 40 hari keluar di muka bumi ini, hanya fitnah. 2 tempat yang tak ditempuh, Mekah sama Madinah. Selebihnya ditempuhnya. Namun Dajjal belum keluar, sifat Dajjal telah tanam di dalam manusia. Tidak percaya? Tengok sifat Dajjal fitnah. Manusia sekarang banyak berlomba-lomba untuk memfitnah sanak saudara bahkan permukaan. Fitnah dia utamakan. Hati-hati, makanya tidak sesuai kata, makanya tak sia-sia pepatah mengatakan lidahmu adalah harimaumu. Ada seorang jamaah bertanya kepada saya, Pak Ustadz, mana paling dosa besar mata atau besar dosa mulut? Bapak, perkirakan mana paling besar dosanya? Dosa mulut atau dosa mata? Mata. Bapak, mata itu mulut. Ya, jawabnya mata alias mulut benarnya. Mata ini dia hanya di luar saja melihat, membuka aurat. Kalau kita terjaga dengan mengucapkan nampak wanita yang sekarang di tren janda apa nih? Janda apa? Janda pirang. Ada anak-anak cowok, anak muda, bapak-bapak ini bu, nampak wanita berwing putihnya, na'udzubillah, memakai roknya, legging, na'udzubillah, ketatnya, 10 derajat putaran kepala pertama bu. Pertama mengucap astagfirullah, nampak lagi glowing lebih cantik lagi, dipandang astagfirullah, alhamdulillah, hilanglah pandangan. Tapi kalau ceweknya ada ibu-ibunya hitam, maafin ya bu, bukan menyindir, kenapa? Hitam jelek pendek pesek kolek, tidak dipandang bu, dipandang sebelah mata aja. Udah tidak pandang lagi. Kalau hitam tapi dia pahanya, kalau putih orang. Tapi itu hanya di luar. Ketika di rumah pasti terjaga, ketika di musola pasti terjaga. Namun kalau mulut tidak pernah tersembunyi kesalahannya, dimanapun berada pasti dia melakukan kesalahan. Apa di dalam Al-Quran surah Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'sibun. Pada hari ini kami tutupkan mulut mereka, kata Allah. Pada hari kiamat nanti tutup mulut tadi. Di luar saja berdebat sampai ulat leher keluar kalau berdebat demi kebenaran. Tapi di akhirat tutup, terkunci. Siapa yang berkata? Tanganmu. Maka tangan digunakan Ramadan ini bersedekah. Buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Quran, sedekah. Siapa yang menyaksikan kakimu? Apa kata kaki? Ya Allah, benar. Dulunya kami semasa hidup, tangan, mulut. Mulut digunakan untuk bertakbir, Allahu Akbar, Maha Besar, bersaksi ya Allah, kamulah paling besar. Tangan mengata, ya, aku mengangkat.
kaki mengatakan, ya Allah, benar semua yang dikatakan mulut dan tangan. Mereka mengajakkan tubuh mereka ke jalan yang baik. Tapi kalau mulut kita salahkan, maka kita akan menghancurkan dosa-dosa kita. Dengan mulut kita bisa memudahkan mencari lawan. Dengan mulut bisa menghancurkan segala pahala. Dengan lidah dan lisan yang tak bertulang bisa memasukkan ke neraka. Kita mencari lawan paling gampang Pak Bu. Mencari lawan gampang, namun mencari kawan susah. Sama dengan hal, kita membuat kejahatan itu mudah, membuat kebaikan itu susah bagi kita. Pertama, kalau ibu tak percaya, nanti ibu tak percaya. Duduk orang nongkrong, coba ibu dari belakang, bapak-bapak dari belakang, topok kepala orang lagi nongkrong. Kalau nggak marah, orang ini topok kepalanya. Kan jadi lawan. Coba cari lawan. Cari lawan mudah kan? Topok kepala orang, nah jadi lawan. Namun mencari kawan yang baik membela akhirat, naudzubillah, Allahumma anta bersyukur. Kenapa? Sekarang perubahan zaman semakin modern, zaman semakin tua, dunia semakin tua, isinya akan semakin hancur. Ingat kata Rasulullah, di akhir zaman nanti umatku akan pecah menjadi 73 golongan. 72 berhak masuk neraka, 1 golongan berhak masuk surga. Apakah kita termasuk orang yang 1 golongan ini atau 72 golongan ini? Allah Ta'ala bisawab. Cuman apa? Siapa yang 1 golongan itu? Orang Nabi Anbiya, para Nabi Anbiya, orang-orang yang alim ulama, ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, jadi kita apa hidupnya di dunia ini? Wa ma khalaqatul jinni wal insana illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia senantiasa beribadah kepadaku, kata Allah. Jangan gelisah Bu, masih ada 5 menit lagi untuk saya Pak Bu. Nah, kenapa ada gelisah nih? Ingat, beribadah. Yang terakhir, golongan yang dirindu surga Allah. Apa itu? Yaitu yang berpuasa. Tidak sia-sia. Mana tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Mana tahu ini perjumpaan terakhir bagi kita. Mana tahu nanti pulang dari salat tarawih langsung meninggal. Allahu a'lam bishawab. Apakah sudah sebanyak ini ibadah kita? Allahu a'lam bishawab. Sebanyak naik buku belum ada ibadah kita. Namun dosa kita mungkin lipat ganda dari itu. Maka apa? Intinya beribadah di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Allah ciptakan tahun selama 12 bulan. 11 bulan Allah berikan kesempatan untuk kita berbuat kejahatan maksiat. Satu bulan Allah beri kesempatan untuk bertaubat mensucikan diri, yaitu bulan Ramadan ini. Cukup 11 bulan lama kita berdosa Pak Bu. Allah beri kesempatan lagi. Berpuasalah. Namun hati-hati, orang yang berpuasa saja tidak sholat dia, maka pahala puasanya tadi sia-sia di hadapan Allah. Ingat, berpuasa karena Allah, sholat karena Allah, zakat karena Allah. Banyak manusia dia berpuasa saja, sholat dia malas. Percuma menahan lapar dari jam 3 sampai jam 6 sore. Dari jam 3 subuh sahur sampai jam 6 sore berbuka, tidak pernah sholat selama berpuasa, pahala puasanya itu akan hilang di hadapan Allah. Karena apa? Pertama kali dihisab oleh Allah apa amalnya? Amal sholat. Ini sudah semasa hidupnya tak pernah sholat. Jangankan mukanya tak jumpa di musola masjid, sendal swallow dia aja tak pernah ke masjid. Udah mati baru minta ke masjid. Nah ini manusia ini banyak ini. Hidup dia nak sholat lah haram, nak mati lah haram. Ketika dia mati baru minta ke masjid. Bikin takut orang aja, bikin menyemak orang aja. Coba semasa hidupnya sekali ke masjid, hablumillah, alhamdulillah. Maka ingat Bu, ini saya sebagai motivasi bagi bapak, ibu-ibu. Sholatlah kita di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Sholat dulu di belakang imam, jangan sempat kita disolat di depan imam. Bersedekahlah kamu semasa hidupmu sebelum orang datang ke rumahmu untuk bersedekah. Bacalah Al-Quran semasa hidupmu. Jangan tunggu orang datang ke rumahmu untuk membacakan Al-Quran untukmu. Ingat Pak, sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di belakang imam. Bersedekahlah kamu semasa hidupmu sebelum orang datang bersedekah ke rumahmu.
bacalah Al-Quran semasa hidupmu sebelum orang yang membacakan Al-Quran untukmu. Jadi apa? Puasa ini iringi sholat. Kalau kita berpuasa saja tidak sholat, maka tidak ada petikan yang kita raih. Zakat kita tidak pernah sholat, tidak ada kita petikan yang sebanyak mungkin. Karena amal ibadah sholat, amal ibadah puasa, amal ibadah zakat, amal ibadah sedekah berbeda-beda. Paling mulia adalah sholat. Setiap pekerjaan adalah sholat. Sholat, kita mau sesuatu, sholat tahajud. Kita memilih antara dua pilihan, sholat istiqarah. Mana ini sholat-sholatnya? Mau minta tambah rezeki, sholat duha. Mau minta tambah istri, sholat tahajud. Mau minta jatah paling banyak sama suami, baju pakaian mewah, mobil, sholat tahajud, minta rezeki yang melimpah sama Allah. Semuanya sholat. Kalau kita berpuasa menahan lapar dahaga saja, tak pernah sholat, lebih baik minum waktu siang hari. Aman. Jadi gampang lagi malaikat masukkan neraka atau surga. Ingat syair Abu Nawas. Ilahi ilah tulil firdausi ahlam wala aku alan narir jahimi. Aku tak layak masuk surgamu. Tak layak wajar. Tengok muka, pas-pasan, udah hitam, jelek, pesek, pendek, sholat panas. Senang lagi mana saya pakal surga neraka. Tak sanggup masuk nerakamu, iya. Tulang dikuat di dunia saja. Manusia intinya banyak, lebih baik dia mengerja tanah puluhan hektar demi meluangkan waktunya 20 menit untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih baik takut kepada atasan daripada takut kepada Allah. Salat lalai, masuklah dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang melalaikan salatnya. Kita di salat tapi lalai. Hati-hati Bu, Pak. Jadi udah tak usah panjang, ibu-ibu udah banyak sadar nengok, entah fokus nengok saya ganteng, entah fokus nengok saya bosan kali, bapak-bapak pun tak berbunyi sama sekali lagi, entah ngantuk, saya akhirnya jelah. Intinya apa? Adakah kita dalam golongan 4 tersebut? Kalau tidak ada, mari hijrah di bulan Ramadan ini. Anggaplah ini bulan Ramadan terakhir bagi kita. Anggaplah ini sholat tarawih berjemaah terakhir bagi kita. Kalau Allah beri kesempatan lagi, jangan sia-siakan kita bertaubat, karena pintu taubat selalu terbuka bagi kita. Kita sadari kita masih banyak kesalahan dan kehilapan, namun berusaha bertaubat, berpuasalah karena Allah selagi hidup, masih lagi nyawa di kandung badan. Demikian yang saya sampaikan Pak Bu. Salahnya itu datang saya sendiri, benarnya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah kasihan melihat hamba yang jeleknya ini. Saya bukan ustadz yang bijaksana, namun saya ustadz selalu ada di mana-mana. Saya ustadz yang bukan sok pintar, namun saya mengajak bapak ke jalan yang benar. Selagi itu benar bagi saya, maka ikutilah kalau itu di jalan Allah. Namun kalau salah bagi ibu bapak sanak saudara tausiah malam ini, taruhkanlah di ujung kaki. Kalau di ujung kaki ditaruh tersenggol nanti di batu atau di tanah, akan hilang pendengaran itu. Namun kalau baik ibu bapak sanak saudara, silahkan Pak simpan di dalam hati. Bacakan Al-Quran, ada amalan yang diberikan. Kalau mau tidur tidak sanggup membaca Al-Quran, kata Al-Quran, apa kata Syekh Abdul Harari? Bacalah Al-Fatihah, Qul huwallah, Anas, Al-Falaq, ayat kursi, dan Al-Fatihah. Itu salah satu telah mengatami Al-Quran. Itu adalah penjaga waktu tidurmu. Kalau engkau dikhianati hamba Allah yang jahat, maka terhindar dari bacaan-bacaan tersebut. Itu amalan bakti. Jadi kalau ibu bapak-bapak masuk ke mushola, ingat tadi niatnya nawaitu itikaf fil masjid lillahi ta'ala atau nawaitu itikaf fil mushola lillahi ta'ala. Jangan bicara tentang dunia, karena mushola tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada waktu Pak untuk kita hura-hura. Apalagi umur semakin tua, pintu kubur semakin dekat. Ingat, di akhirat nanti tidak ada rokok adat yang lewat, janda pun tidak ada lewat, maksiat pun tidak ada yang dekat, namun siksaan malaikat selalu dekat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya promosi sedikit, ini salamnya nanti saya langsung dulu lagi. Ini saya buka channel YouTube. YouTube saya itu Alam Dai Zakai. Tolong Pak buka apinya sedikit, subscribe, like dan share. Kemarin kami ikut audisi Indonesia tahun 2023 ini, rupanya kami masih belum ada kesempatan untuk ke sana. Karena 150 orang di Indonesia, 150 orang peserta tak jebol. Yang jebol itu orang-orang hebat rupanya. Ada yang 3 kali seleksi tak jebol. Namun pernah untuk Zoom kemarin. Cuma ini saya mohon maaf, minta doang sedikit waktu HP-nya, paketnya nanti pulang nanti buka YouTube channelnya Alam Dai Zakai. Demikian kerjasamanya. Semoga yang kita kerjakan dalam hal ibadah Ramadan menjadi petikan-petikan amal ibadah bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin.